Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro, bersama saya Adit di sini yang membahas di channel Gibahin Bola yang akan kita bahas seputar timnas Indonesia. Dan saat ini saya ingin mengangkat topik untuk kondisi yang saat ini terjadi, yaitu di pertahanan timnas senior ya, yang saat ini kurang baik, dan ada salah satu pemain yang saat ini jadi buah bibir di mana-mana, yang kontribusinya saat ini agak menurun. Mudah-mudahan sih hanya 2 pertandingan saja pada waktu lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia dan juga lawan Filipina ya, yaitu Jordi Amat. Coba kita akan diskusi dan coba akan kita mengkritisi ada apa dengan Jordi Amat. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe di channel kita Gibahin Bola, like and comment. Oke, ini dia videonya. Rasa Hosan, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewat dari gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Jadi kita lihat bagaimana ulangannya ini. Marcinho lifts it over and Amat can clear off. You see Leverkusen coming to us after having a look at too many games. The additional foreign players allow Lowry. Marcinho was there. And jumping into Jordi Amat, the free kick has gone to Jordi. That ball comes in. Marcinho jumps at him. Yeah, he lands right on his rib cage. Really important part of the success of Johor Darul Taksim this year. The backman's fine. Hong Kong both had experience in England. Lowry in the all-competitive championship, and he's a rugged defender. Marcinho has to be at least a metre clear of that 6-man wall. As the Zafiq. Jordi Amat lets that. It's the only real work we've seen from him. Onto Everton. Bergson. Nearly left the foot in. Instead, it's broken to Marcinho. A bit of footwork. Amat to Davis once again. Which hasn't made the matchday squad today. Marcinho closes down, and Marcinho's through on goal. Jordi Amat beaten. Marcinho lifts it over, and Amat can clear off the line. Vital touch from Marcinho's only scored 1 league goal this season, and you could see he lacked a bit of head. Saki. Amat, Afiq, closed down really quickly by Seiko. Let's call the ball there, but it's not to the referee to do that. It's just a little bit long. Siham edged forward 1, 2, 3 yards, closes it down, and then the supporting cast, Jordi Amat, able to come into an unguarded, certainly not to lose home games, really to win. Transitional season. The young players, it looks like, are buying into it. The purchase of Gomez adds a certain amount of physicality to them up front. The structure. Into a tackle by Shane Lowry. Amat.
Trying to pull the strings almost from a number 10 position to catch out Sihan Hazmi. The shot to the near post. It's a much better cross. Cleared by Lowry. Jordi Amat. Into area, and there's a little bit of Norton. Oke bro, kembali lagi bersama gua Adi di sini di Gibahin Bola. Yang tadi gua janji untuk membahas Jordi Amat ya, penggawa terakhir dalam arti di garda terakhir dari defense dari Indonesia, timnas Indonesia. Tepatnya kelahiran Spanyol tanggal 21 Maret 1992, yang posisi dia di bek tengah tentunya sangat penting sekali karena itu garda terakhir dari pemain belakang yang dimana central back seperti itu. Dan saat ini beliau di Johor Darul Ta'zim untuk klubnya di Malaysia, yang tentunya dari tahun kalau nggak salah 2022 beliau di Johor Darul Ta'zim. Dan karir dia cukup gemilang. Dia pernah di Espanyol dan juga di Swansea City, dan karir yang begitu cukup bagus ya, sehingga di usia 31 itu cukup luar biasa. Jam terbangnya juga cukup tinggi sehingga banyak klub-klub yang melirik dari Jordi Amat. Dan Jordi Amat mulai dinaturalisasi itu tepatnya di Mei 2022 bersama rekannya ya, yaitu Sonny Walsh. Dia dinaturalisasi oleh tim PSSI tentunya untuk kepentingan antara lain kualifikasi Piala Dunia, terus juga kualifikasi Piala Asia, dan tentunya sangat kita tunggu-tunggu pada waktu itu. Dan debut pertama dia yaitu di Desember 2022, pas sekali ada ajang AFF dimainkan di bulan Agustus waktu timnas Indonesia melawan Kamboja, dan hasilnya cukup memuaskan 2-1 untuk Indonesia ya. Dan dari debut-debut tersebut banyak lagi untuk pertandingan seperti lawan Kuwait, lawan Brunei kemarin, terus lawan Burundi juga di matchday. Selalu Jordi Amat dapat tempat istimewa lah ya. Dia tetap selalu main di 90 menit full, dipercayai oleh STI, mempercayai beliau untuk menjaga garis pertahanan timnas Indonesia. Dan dari ajang-ajang tersebut cukup memuaskan, dan juga tepatnya di waktu lawan Burundi dengan gol cantiknya, sundulan ya di menit-menit terakhir yang akhirnya menyamakan skor 2-2 ya, Indonesia, timnas Indonesia dengan Burundi. Dan juga karirnya yang begitu panjang membuat matang sekali Jordi Amat ya, sehingga dia sangat-sangat dipercaya untuk berdampingan dengan tim-tim belakang di Indonesia seperti Sonny Walsh, seperti Alan Bagok, dan juga lainnya. Dan juga sayangnya saat-saat ini cukup sangat tidak mengesankan ya, mungkin karena faktor kelelahan, juga faktor dari pressure dari PSSI sendiri, yang dimana ditekankan harus menang, sehingga Jordi Amat saat ini agak ngedrop untuk performanya. Terlihat pada ajang untuk kualifikasi Piala Dunia ya untuk 2026, kita begitu sangat sedih sekali dihancurkan oleh Irak 5-1, dan kesalahan itu pun dari banyak pemain belakang kita, terutama Jordi Amat yang tidak mampu meredam serangan-serangan dari Irak. Dan akhirnya Jordi Amat blunder dan gol bunuh diri. Itu sangat kita sesalkan sekali.
kemungkinan jadi faktor tekanan juga. Begitu juga waktu kita bertandang ke Stadion Rizal Memorial ya, Jordi Amat juga melakukan blunder. Itu yang akhirnya menghasilkan gol untuk Filipina. Dari 2 pertandingan tersebut itu membuat pusing dari coach STY ya, karena dari belakang kita sangat lemah, terutama yang sangat dipercaya oleh STY yaitu Jordi Amat bisa untuk meredam tim-tim yang sedang bertanding dengan kita. Tidak sampai situ, kegagalan dari Jordi Amat dilanjutkan ke klubnya, yaitu Johor Darul Ta'zim yang menantang klub dari Jepang ya, Kawasaki Frontale, dan naas sekali 5-0 dibantai Johor Darul Ta'zim itu ya, untuk ajang champion Asia. Nah, dari begitu banyak kejadian dari belakang Jordi Amat, tentunya ini jadi pertanyaan kita, ada apa dengan Jordi Amat seperti itu, atau mungkin dari pressure target yang dari manajer untuk selalu menang, atau juga faktor dari kelelahan di situ. Tapi jelas-jelas pasti coach STY akan mengevaluasi lagi untuk benteng-benteng pertahanan di timnas, dan juga mudah-mudahan Jordi Amat bisa untuk bangkit kembali, introspeksi diri mungkin dengan sering koordinasi dengan pemain-pemain belakangnya, Sandy Walsh, Akan Balgot. Jordi Amat dapat tempat istimewa lah ya, dia tetap selalu main di 90 menit full, dipercayai oleh STY, mempercayai beliau untuk menjaga garis pertahanan timnas Indonesia. Dan dari ajang-ajang tersebut cukup memuaskan, dan juga tepatnya di potongan Burundi dengan gol cantiknya sundulan ya di menit-menit terakhir yang akhirnya menyamakan skor 2-2 ya, timnas Indonesia dengan Burundi. Dan juga karirnya begitu panjang membuat matang sekali Jordi Amat ya, sehingga dia sangat-sangat dipercaya untuk berdampingan dengan tim-tim belakang di Indonesia seperti Sandy Walsh, seperti Akan Balgot, dan juga lainnya. Dan juga sayangnya saat-saat ini cukup sangat tidak mengesankan ya, mungkin karena faktor kelelahan, juga faktor dari pressure dari PSSI sendiri, yang dimana ditekankan harus menang, sehingga Jordi Amat saat ini agak ngedrop untuk performanya. Terlihat pada ajang untuk kualifikasi Piala Dunia ya untuk 2026, kita begitu sangat sedih sekali dihancurkan oleh Irak 5-1, dan kesalahan itu pun dari banyak pemain belakang kita, terutama Jordi Amat yang tidak mampu meredam serangan-serangan dari Irak, dan akhirnya Jordi Amat blunder dan gol bunuh diri. Itu sangat kita sesalkan sekali, kemungkinan jadi faktor tekanan juga. Begitu juga waktu kita bertandang ke Stadion Rizal Memorial ya, Jordi Amat juga melakukan blunder. Itu yang akhirnya menghasilkan gol untuk Filipina. Dari 2 pertandingan tersebut itu membuat pusing dari coach STY ya, karena dari belakang kita sangat lemah, terutama yang sangat dipercaya oleh STY yaitu Jordi Amat bisa untuk meredam tim-tim yang sedang bertanding dengan kita. Tidak sampai situ, kegagalan dari Jordi Amat dilanjutkan ke klubnya,
yaitu Johar Darul Takzim yang menantang klub dari Jepang ya, Kawasaki Frontale, dan naas sekali 5-0 dibantai Johar Darul Takzim itu ya, untuk ajang champion Asia. Nah, dari begitu banyak kejadian dari belakang Jordi Amat tentunya ini jadi pertanyaan kita, ada apa dengan Jordi Amat seperti itu? Atau mungkin dari pressure target yang dari manajer untuk selalu menang, atau juga faktor dari kelelahan di situ. Tapi jelas-jelas pasti Coach STY akan mengevaluasi lagi untuk benteng-benteng pertahanan di timnas, dan juga mudah-mudahan Jordi Amat bisa untuk bangkit kembali, introspeksi diri mungkin dengan sering koordinasi dengan pemain-pemain belakangnya, Andy Walsh, Akan Balgot, juga bisa komunikasi yang tujuannya supaya untuk tidak ada lagi kesalahan-kesalahan ya, blunder-blunder yang dilakukan sama Jordi Amat. Kita sebagai pecinta dari sepak bola timnas di Indonesia tentunya berharap sekali dengan kejadian-kejadian kemarin tidak dibantai sama Irak, terus sama Filipina tahan imbang juga, yang membuat tim kita akhirnya cukup mengejutkan sekali dan cukup down ya. Dan Jordi Amat tentunya jadi buah bibir di semua netizen dan juga pengamat-pengamat sepak bola yang katanya naturalisasi, kenapa kok sampai istilahnya dipermalukan oleh Irak seperti itu. Kalau gue pikir sendiri sih bukan dari istilahnya kesalahan dari pemain maupun dari pelatih juga ya. Kita juga perlu mencermati juga temannya dari faktor kelelahan juga, itu ya patut kita pertimbangkan juga. Dan kita juga jangan setelahnya mengejas, wah hari ini jelek untuk pemain dari belakang Indonesia, dan belum tentu juga masih banyak ajang-ajang yang tentunya bro-bro semua harus lihat ya, yang terdekat ini mereka akan coba ke Turki untuk latihan tentunya untuk persiapan nanti Piala Asia 2024 ya, dengan harapan penggawa timnas kita senior bisa bangkit kembali, khususnya untuk Jordi Amat yang sudah istilahnya lupakan, mencoba untuk yang hal-hal yang lebih baik untuk yang kemenangan dari timnas Indonesia sendiri. Mungkin cukup itu dari ulasan dari saya dan dari channel Gibah Bola. Jangan lupa subscribe untuk Gibahin Bola dan juga like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.